Hayam geprek nasi cokot, suka cekrek, join Unsri Quotes. Halo semuanya, aku Suci Ramadhani sebagai mahasiswi baru Universitas Sriwijaya, Faculty of Law 2026. Dan hari ini Suci menjadi host di perbincangan santai kita pada hari ini bersama Ayu dan Silvi. Nah, Ayu dan Silvi ini adalah mahasiswi baru di jalur SNBT. Salam sapa dulu dong ke kamera Ayu, Silvi. Halo. Hai. Oke, jadi kita langsung aja nih ke pertanyaan yang pertama. Ketika kalian membuka pengumuman lalu muncul barcode nih ya, bagaimana perasaan kalian tuh? Coba dong diceritain bagaimana gambaran perasaan kalian saat kalian tahu bahwa kalian telah menjadi mahasiswi resmi Unsri Universitas Sriwijaya di jalur SNBT. Kalau Ayu tentunya lega karena pada saat sebelum pengumuman itu Ayu benar-benar deg-degan, kepikiran, ya overthinking juga. Tapi setelah Ayu buka pengumuman, terus Ayu lihat nama Ayu ternyata dinyatakan lolos, tentunya senang banget. Dan Ayu juga berterima kasih kepada diri Ayu juga bersyukur. Karena kalau ingat perjuangan Ayu ngejar PTN ya, itu benar-benar capek. Iya banget sih. Kemudian juga Ayu benar-benar insecure, Ayu benar-benar takut. Di situ Ayu benar-benar belajar secara intens dan fokus buat bisa dapetin skor yang Ayu mau. Dan alhamdulillahnya juga semua lelah itu udah terbayarkan ya Ayu. Benar sekali. Oke, kita lanjut ke Silvi. Kalau aku sendiri, as a gap year person, yang pasti aku benar-benar berharap banget aku keterima kali ini. Dan aku ternyata keterima. Benar-benar kayak terbayarkan banget selama ini. Berjuangnya tuh nggak main-main, nggak sehari dua hari tapi berbulan-bulan. Jadi ya gitu aja pokoknya. Oke, kita langsung lanjut aja nih ke pertanyaan kedua. Iya. Ayu dari Ekonomi Pembangunan dan Silvi dari Sosiologi. Nah, kalau boleh tahu coba dong diceritain tuh, kenapa alasan kalian untuk memilih Unsri dan jurusan kalian yang kalian tempuh saat ini? Pasti ada alasannya dong. Kalau Ayu sendiri, Unsri ini kan salah satu universitas terbaik ya. Dan untuk jurusannya sendiri, itu karena memang dari SMA, Ayu ini memang tertarik banget sama ekonomi. Dan dasarnya ya, Ayu ini memang kepoan deh. Kepoan banget nih Silvi, hati-hati ya. Karena Ayu kepo kayak gimana sih sistem perekonomian di Indonesia ini berjalan, bagaimana sistemnya bekerja. Sehingga jika ada isu, Ayu kepo kebijakan apa sih yang harus diambil. Oleh karena itu, Ayu memutuskan untuk lanjut di ekonomi pembangunan. Pastinya juga sosok seperti Ayu insya Allah pasti akan mengubah masa depan menjadi lebih baik ya Ayu. Amin. Oke, kita lanjut ke Silvi. Kalau aku sendiri milih prodi sosiologi ini dan juga kenapa di Universitas Sriwijaya, karena aku tahu universitas ini tuh universitas yang baik dan juga ini impian aku dari kecil ya masuk Universitas Sriwijaya ini. Aku milih sosiologi karena yang pasti aku suka politik. Dan aku ingin lebih tahu lah tentang masyarakat sekitar aku dan juga fenomena sosial di lingkungan aku. Dan juga aku ini pengen jadi individu yang kritis, peka terhadap lingkungan sosial karena kita hidup berdampingan, nggak cuma individu aja. Benar tapi banget. berdampingan dengan sosial. Kita nggak bisa sendiri. Iya. Kita masih perlu dengan orang lain. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke berapa nih? Ketiga nih. Ketiga, oke. Pertanyaan ketiga, nah di dunia perkuliahan itu pastinya bukan kita jalani 1 bulan atau 2 bulan aja nih teman-teman. Pasti bertahun-tahun ya. Nah, bagaimana perasaan atau harapan aja nih? Harapan Silvi dan Ayu untuk 3 sampai 4 tahun ke depan. Harapan Ayu sendiri, Ayu nggak mau nantinya hanya jadi sarjana yang mendapatkan gelar. Ayu benar-benar mau mengasah skill Ayu supaya menjadi analis ekonomi yang baik. Kemudian juga Ayu berharap ya ilmu-ilmu yang Ayu dapatkan selama di kuliah tentu bisa berguna bagi masyarakat. Kemudian juga Ayu berharap ya Ayu bisa berkontribusi kepada perekonomian masyarakat. Kembali lagi kepada masyarakat tentunya ya. Iya. Seperti itu. Kalau aku sendiri sama seperti Ayu tadi, aku pengen berguna juga untuk masyarakat sekitar. Karena di jurusan aku sendiri juga berhubungan dengan masyarakat. Dan juga aku pengen jadi pengembangan diri aku lah di pendidikan aku yang di sini. Dan juga aku pengen lulus dengan cum laude. Jadi nggak cuma sarjana aja. Aku kalau bisa mengasah di sini tuh lebih tinggi gitu. Untuk ilmu kuliah pastinya lebih baik kita bisa mengayomi masyarakat dan kembali ke masyarakat lagi. Betul sekali. Ilmu itu bisa disimpan sendiri, tapi alangkah baiknya juga kita harus memberi dan mengayomi kepada sesama.
Oke, kita flashback lagi nih ke masa-masa saat perjuangan mengejar PTN impian. Boleh. Oke, saat mengejar PTN impian, pastinya kalian merasa sedih, lelah, burnout, dan tentunya juga stres tuh pasti ya. Nah, kalau misalnya ada satu lagu ataupun judul lagu yang sangat menggambarkan kalian di masa itu, apa nih? Dari Ayu dulu coba. Kalau dari Ayu kayaknya lagu Manusia Kuat ya, dari Tulus. Oh, Tulus. Iya, karena menurut Ayu ya, pada saat proses kita di SMA, kita benar-benar belajar, kita intens banget, fokus, itu pasti kita terkonsentrasi dan kita juga ngerasa stres ya tentunya pasti ya. Dan kemudian Ayu ingat lagi ya lirik di lagu Tulus Manusia Kuat itu, kita manusia kuat, kita pasti bisa, kita harus percaya sama diri sendiri sampai kita berada di tempat ini. Oke, Sylvie. Kalau aku lagu Face Face Mengejar PTN itu lagu dari Taylor Swift, The Property, yang ref bagian Change the Property. Kayak kita juga harus seimbang antara doa, takdir dengan usaha. Kita nggak bisa cuman berserah sama doa-doa tapi tidak diiringi dengan usaha kita. Begitupun juga usaha tidak bisa diiringi dengan doa-doa. Jangan cuman kata-kata aja nih, tapi juga perlu usaha. iya. Bener banget. Nah, kalau menggambarkan lagu tuh tentu lagu itu pasti Sebelum sangat. itu, Suci, kalau Suci sendiri Ya, bagaimana? kalau Suci gimana nih? Suci Oke, sendiri. kalau Lagunya diri lagu aku apa? sendiri, it's okay. Kalau bagi aku yang sangat menggambarkan di kondisi aku saat itu ada dua lagu sih. Yang pertama lagu Mengejar Matahari dari Keisha Lefronka. Nah, Mengejar Matahari itu bukan hanya sekedar lagu bagi aku, walaupun ada bait lirik cinta, tapi bagi aku cinta itu bukan soal perasaan, tapi soal diri aku sendiri yang berhasil dan masih semangat dalam gigih berjuang mengejar impian satu persatu pun alhamdulillah tercapai. Dan satu lagi itu dari Inggris, please with what Let that I me want. in. Yes. Iya. Dari Dan The itu, Smiths. ya betul banget. Itu tuh benar-benar menggambarkan kondisi Agit yang sedang berjuang mengejar PTN impian. Iya, betul. Dan Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih, teruntuk Sylvie dan Ayu. Di masa perkuliahan ataupun di sebelumnya, di high school, kalau kalian mendapatkan nilai yang buruk ataupun peristiwa buruk yang terjadi di hidup kalian tuh, quotes atau kata-kata apa aja nih yang bisa membuat kalian tuh menjadi bangkit dan semangat lagi? Kalau Ayu kayaknya dari lirik lagu Manusia Kuat tadi ya. Iya. Bagian kau bisa patahkan kakiku tapi tidak dengan Mimpi-mimpiku. Karena menurut Ayu ya, di saat kita mengalami kegagalan, di saat kita jatuh, nilai kita jelek, kita nggak boleh berhenti di situ aja. Kita nggak boleh tiba-tiba aku nggak mau lanjut, itu jangan. Tetapi kita harus percaya ada hari esok, ada hari di mana kita bisa bangkit lagi, dan hari-hari kegagalan kita itu bisa kita jadikan pembelajaran tentunya. Betul. Buat kita sukses ke depannya. Karena hari yang udah berlalu kan nggak bisa diulang ya. Iya, betul Ayu. sekali. Jadi kita harus bisa fokus ke hari selanjutnya. Betul. Oke, Sylvie. kalau aku dari dulu berpegang teguh sama quotes, kegagalan bukan titik tapi koma. Jadi itu bukan akhir dari segalanya. Kegagalan bukan akhir, tapi itu jalan kita menuju masa depan kita. Pokoknya habiskan porsi kekalahan kita sampai kita jadi the winners itu. Wah, setuju banget nih sama Sylvie dan Ayu ya. Oke, obrolan kita semua udah selesai nih teman-teman. Tapi kita harus memberikan motivasi dan semangat untuk teman-teman yang belum rezekinya tahun ini nih. Boleh dong Ayu dan Sylvie dikasih kata-kata motivasinya untuk teman-teman yang masih berjuang. Kalau dari Ayu sendiri, buat teman-teman, kalian harus yakin sama proses yang saat ini sedang kalian jalankan. Mau hari ini kalian gagal, mau hari ini kalian jatuh, kalian tetap percaya ketika kita mengalami kegagalan, maka kesuksesan sedang menunggu kita, kesuksesan sedang menanti kita. Dan Ayu percaya setiap kesempatan itu pasti selalu ada. Itu. Kalau aku, karena aku pernah ngerasain kegagalan, makanya aku gapir. Pokoknya kalian terus berjuang. Mungkin kata semangat nggak akan cukup, tapi kita habiskan pokoknya semua kata-kata lelah itu. Kita harus tetap semangat, kita juga harus tetap jalan ke depan lah intinya. Iya, betul. Jangan cuman stop ke satu hal, semua hal kita harus coba. Oke,
Semua kata yang telah diucapkan di obrolan ini tentu bukan hanya sebagai kata saja ya. Akan tetapi Silvi dan Ayu ini telah menjalankan proses dan fase tersebut sehingga mereka bisa berhasil masuk menjadi mahasiswi baru Universitas Sriwijaya 2026. Betul itu. Percayalah teman-teman, jikalau satu pintu tertutup, insya Allah akan ada ratusan pintu yang terbuka untuk menunggu keberhasilan kalian. Mungkin sampai sini aja obrolan kita ya. Akan kita lanjutkan di lain waktu. Iya. Saya Suci Ramadhani sebagai host pada perbincangan santai kita pada siang hari ini, dan dua tamu kesayangan kita, Silvi Dwi Putri. Ayu Nandita Nur Akhiria. kami pamit. Ayam geprek nasi cokot. Suka cekrek, join Unsri Quad. Dadah.